Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Juanda BKR Channel. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan kita sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Saudara, kita masih dalam suasana bulan Ramadan dan tentunya kaum muslimin saat ini sedang melaksanakan ibadah Ramadan. Semoga mereka tetap teguh dan selalu dilimpahi rahmat dan inayah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Saudara sekalian, kali ini kita akan menyampaikan sebuah risalah yang berkaitan dengan zikir, yaitu yang kira-kira kalau terjemahan Musa bahwa Allah mengingat atau berzikir kepada orang-orang yang berzikir kepadanya. Ini adalah salah satu bagian subtema yang dari tema besar zikir. Kita ambil dari kitab Nasihat Langit Penentram Jiwa. Ini terjemahannya ya, dari Syekh As-Safuri. Syekh As-Safuri seorang ulama besar pada abad ke-9 Hijriah. Ya, saudara sekalian, seorang ahli tasawuf. Kitabnya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dari kitab asli Nuza al-Majalis wa Muntakha an-Nafais. Ini dari yang kemudian terjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan nasihat langit penentram jiwa. Nah, baiklah kawan sekalian, kita langsung membacakan subtema ini dari uraian beliau. Dikutip dari beliau memulai dengan mengutip firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fatir ayat 32 yang artinya, lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ahli tafsir berkata bahwa yang dimaksud adalah orang yang berzikir dengan lisannya. Kalimat ada yang pertengahan maksudnya dialah yang berzikir dengan hatinya. Adapun kalimat dan ada pula yang lebih dahulu maksudnya adalah orang yang tidak melupakan Tuhannya. Ibnu Athaillah berkata, orang yang mengucap kalimat tauhid membutuhkan 3 cahaya, yaitu cahaya hidayah, petunjuk, cahaya kifayah atau kecukupan, dan cahaya inayah atau pertolongan. Siapa yang oleh Allah Subhanahu diberi cahaya atau hidayah, maka dia terpelihara dari keburukan. Siapa yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberi cahaya kifayah, maka dia terpelihara dari dosa-dosa besar dan dosa tingkat berat. Dan siapa yang oleh Allah diberi cahaya inayah, maka dia terpelihara dari bisikan hati yang rusak dan gerakan-gerakan orang lalai. Cahaya yang pertama untuk orang zalim, cahaya yang kedua untuk orang yang menengah, dan cahaya yang ketiga adalah orang-orang yang mendahului. Al-Wasiti adalah seorang ulama. Ditanya tentang zikir, lalu dia menjawab, zikir adalah keluar dari dimensi lalai dan masuk ke padang penyaksian di atas kemenangan takut dan meluapnya cinta. Di antara keistimewaan zikir bahwa balasan zikir adalah diingat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi fadkuruni adkurukum. Artinya berzikirlah kepadaku niscaya aku mengingatmu, atau ingatlah kepadaku niscaya aku akan mengingatmu, kata Allah dalam Al-Qur'an. Nabi Musa bertanya, wahai Tuhanku, di mana engkau bertempat tinggal? Allah menjawab, di dalam hati hambaku yang beriman. Maksudnya tempat zikir kepadanya. Nanti di pembahasan cinta akan dikemukakan kisah serupa. Muhammad bin Al-Hanafiyah berkata, sesungguhnya malaikat memejamkan matanya ketika melihat zikir kepada Allah, sebagaimana kalian memejamkan matanya ketika melihat kilat.
Dikabarkan bahwa seorang hamba mendatangi majelis zikir dengan membawa dosa sebesar beberapa gunung. Kemudian ketika dia pulang dari majelis itu, dosa-dosanya sudah tidak ada lagi. Oleh karena itu, Nabi Muhammad memberi nama majelis zikir sebagai salah satu taman surga. Ibnu Atta berkata, barang siapa duduk di majelis untuk berzikir kepada Allah, Allah akan menghapus dosa segala dosa 10 majelis dari 10 majelis keburukan. Ada orang yang berkata kepada Abu Yazid Al-Bustami, saudara sekalian, Abu Yazid Al-Bustami seorang sufi besar, seorang ahli ma'rifat, juga seorang ahli ma'rifat. Sungguh aku mempunyai rahasia janji denganmu di bawah pohon Tuba. Abu Yazid menjawab, kita berada di bawah pohon itu selama berzikir kepada Allah. Ali bin Abi Thalib berkata, sesungguhnya Allah menampakkan diri kepada orang-orang yang berzikir ketika berzikir dan membaca Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiada satu kelompok orang yang berkumpul untuk berzikir kepada Allah, mereka tidak menginginkan apa-apa dari zikir itu kecuali wajahnya, kecuali seorang malaikat memanggil mereka dari langit, berdirilah kalian, kalian sudah diampuni dan kejahatan-kejahatan kalian sudah diganti dengan kebaikan-kebaikan. Dari Abu Darda alaihissalam, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah akan menghidupkan beberapa kelompok orang pada hari kiamat. Di wajah-wajah mereka terpancar cahaya. Mereka berada di atas mimbar-mimbar berlian. Manusia menginginkan derajat seperti mereka. Mereka bukan para nabi dan bukan pula para rasul. Kemudian orang Arab Badui bersimpu di atas kedua pahanya dan meminta, jelaskan kepada kami siapa mereka. Beliau menjawab, mereka adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah, berasal dari berbagai kelompok yang berbeda, negeri dan kota yang berbeda. Mereka semua berkumpul untuk berzikir kepada Allah, lalu mereka melakukan zikir kepadanya. Allah menceritakan perihal perkataan Nabi Sulaiman alaihissalam di dalam surat Al-Quran, surat An-Naml ayat 21 sebagai berikut. Pasti akan kuhukum ia dengan hukuman yang berat, atau kusembelih ia kecuali jika ia datang kepadaku dengan alasan yang jelas. Ini maksudnya perkataan Nabi Sulaiman kepada Hudhud, burung Hudhud, yang direkam kembali dalam firman Allah di dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 21 yang tadi kita sudah bacakan artinya. Menurut ahli tafsir, maksudnya aku Sulaiman akan menjauhkan burung itu dari majelis zikir. Menurut Al-Baghawi, Al-Baghawi seorang ulama ahli tafsir, pendapat yang lebih kuat, siksa tersebut berupa mencabut bulunya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam Asy-Syu'ara Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 81 yang artinya sebagai berikut, dan dia yang mematikanku, kemudian dia yang menghidupkanku. Menurut Al-Junaid, Allah mematikan dengan lalai, kemudian menghidupkan dengan zikir. Adapun Al-Hasan Al-Bishri berkata, tiada satu kaum duduk berzikir kepada Allah, kemudian salah satu dari mereka termasuk ahli surga, kecuali Allah akan memberi syafaat bagi orang itu untuk mereka semua. Suatu ketika Nabi Daud alaihissalam bersabda, sungguh aku akan bertasbih kepada Allah dengan tasbih yang tidak pernah ditasbihkan oleh seorang pun dari makhluknya. Kemudian seekor kodok memanggilnya, apakah engkau berbangga diri dengan tasbihmu kepada Allah? Sedangkan sejak 70 tahun lidahku tidak pernah kering dari berzikir kepadanya. Aku mempunyai 10 malam, sepanjang waktunya aku tidak makan apapun karena sibuk dengan 2 kalimat. Nabi Daud bertanya, apa 2 kalimat itu? Kodok itu menjawab, wahai yang ditasbihkan oleh semua lidah dan disebutkan di setiap tempat,
dalam kitab Nuzhah An-Nufus dan Al-Afkar disebutkan bahwa seorang bertanya kepada Nabi Daud, apakah kamu tahu apa yang diucapkan oleh si kodok? Dia menjawab tidak. Kemudian dia mendengar kodok itu berkata, Maha suci engkau dan dengan pujian kepadamu, puncak ilmu. Lalu beliau menyahut, demi Tuhan yang menjadikanku sebagai nabi, belum pernah aku memujinya dengan pujian seperti ini. Beberapa ahli tafsir berkata bahwa ucapan kodok itu adalah Maha Suci Raja yang kudus. Dalam tafsir Al-Baghawi disebutkan bahwa ucapan kodok itu adalah Maha Suci Tuhan yang kudus. Dan diantara perkataan Ali bin Abi Talib adalah Maha Suci Tuhan yang disembah di kedalaman ombak lautan. Ali menuturkan bahwa pada zaman Nabi Musa AS terdapat kodok yang umurnya mencapai 4.000 tahun dan tidak pernah bosan bertasbih. Kodok itu berkata, wahai Tuhanku, tiada seorang pun yang bertasbih kepadamu sepertiku. Nabi Yunus pun bertanya, wahai Tuhanku, apa yang kodok itu katakan dalam tasbihnya? Allah berfirman, yang kodok itu katakan adalah Maha Suci engkau sejumlah kali lipat makhlukmu yang mengucapkannya. Maha Suci engkau jumlah kali lipat makhlukmu yang tidak mengucapkannya. Maha Suci engkau sepanjang ilmumu, cahaya wajahmu, timbangan arsimu, dan panjang kalimatmu. Ketahuilah seekor kodok mati dalam air, maka menurut 3 imam panutan umat kecuali Imam Malik, bangkai kodok itu menjadikan air tersebut najis. Sedangkan air ini menurut Imam Abu Hanifah, jika ia air laut maka tidak najis, tetapi jika ia air darat maka najis. Menurut Imam Asy-Syafi'i, jika air itu banyak maka tidak menjadi najis, baik jenisnya air laut maupun air darat. Yang dimaksud kadar air banyak menurut Imam Ar-Rafi adalah 108 pound atau 1/3 rit Damaskus, sedangkan menurut Imam At-Tsauri yaitu 107 rit atau sebanyak 107 rit. Adapun hukum kepiting seperti kodok ini sebagaimana disebutkan dalam Syarh Al-Muhazzab, sementara menurut Imam Syafi'i dan Abu Hanifah dagingnya haram, sementara menurut 2 imam lainnya itu halal. Saudara sekalian, soal tentang ini kita soal kodok ya. Ini kita akhiri soal ya. Kita tidak lanjutkan ini bacaannya soal kodok ini. Lalu Allah mengirimkan kodok-kodok seperti malam yang gelap gulita untuk menyiksa mereka hingga hewan amfibi itu berada di tanaman makanan dan tempat tidur mereka. Kemudian mereka memohon pertolongan kepada Musa dan Nabi Musa memohon pertolongan kepada Tuhannya. Maka Allah pun mematikan para kodok itu dan menurunkan hujan untuk menghanyutkan semuanya ke laut. Setelah itu Allah mengirimkan darah untuk menyiksa mereka hingga sungai mereka mengalirkan darah. Konon Allah menjangkitkan penyakit mimisan kepada mereka hingga selama 7 hari seakan-akan mereka meminum darah. Lalu mereka berkata, wahai Musa, jika kamu mengangkat siksa ini untuk kami, sungguh kami pasti akan beriman kepadamu, yaitu penyakit taun. Ada pendapat lain maksudnya adalah 5 jenis siksa sebelumnya. Ar-Razi berpandangan siksa itu yang paling pedih. Wahab menambahkan sesungguhnya mereka mengalami setiap satu siksa darinya selama 40 hari.
Selanjutnya dijelaskan bahwa suatu hari Ibnu Abbas bercerita bahwa Rasulullah pernah bersabda, Allah menciptakan malaikat pada saat menciptakan langit dan bumi dan memerintahkannya untuk berkata, tiada Tuhan selain Allah. Lalu malaikat itu mengucapkan kalimat itu dengan memanjangkan suaranya di mana suara itu tidak selesai hingga sangkakala ditiup. Sebagian sahabat berkata, siapa yang mengatakan tiada Tuhan selain Allah dan memanjangkannya dengan tujuan mengagungkan, maka Allah akan menghapusnya 4.000 dosa besar. Jika dia tidak mempunyai 4.000 dosa besar, Allah akan menghapus dosa keluarga dan tetangganya. Dalam hadis disebutkan, barang siapa yang mengatakan tiada Tuhan selain Allah dan memanjangkannya dengan tujuan mengagungkan, maka buku catatan kejelekannya dihancurkan sebanyak 4.000 dosa. Karena itu disunnahkan memanjangkan suara ketika mengucapkan kalimat tauhid tersebut sebagaimana diriwayatkan oleh An-Nawawi. Al-Imam An-Nawawi seorang perawi hadis dan seorang ulama fikih terkenal. Dan riwayat yang lain dikatakan Rasulullah bersabda, barang siapa mengatakan tiada Tuhan selain Allah dan memanjangkan suaranya, maka Allah akan menempatkannya di rumah keagungan, sebuah rumah yang diberi nama dengan nama dirinya. Kemudian dia berkata, Allah yang memiliki keagungan dan kehormatan, dan Allah yang memberi rizki berupa memandang wajahnya yang mulia. Diriwayatkan pula dari Anas ihwal sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai golongan manusia, barang siapa yang mengucapkan tiada Tuhan selain Allah karena merasa takjub kepada salah satu makhluk ciptaan Allah, maka Allah akan menciptakan sebuah pohon dari kalimat tersebut. Di pohon itu terdapat daun sejumlah hari dunia, serta setiap daun memohonkan ampun dan membaca tasbih untuknya hingga hari kiamat. Saudara sekalian, demikianlah uraian dari Syekh As-Safuri yang berkaitan dengan tema tersebut, yaitu Allah mengingat orang-orang yang berzikir kepadanya atau mengingat kepadanya. Saudara sekalian, sebelum kita akhiri, jangan lupa subscribe channel ini, subscribe, share, dan like channel ini. Mudah-mudahan kita mendapat tambahan pengetahuan dari apa yang kita sampaikan ini dan semakin memperkuat keyakinan kita atau iman kita kepada Tuhan Sang Pencipta semesta alam. Baiklah para sekalian, kita akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.